Dokumen itu ini Pak Menteri dari sini. Video. Iya, no. Oke lang ngomong. Ya, sama-sama kita hormati dan cintai Bapak Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Bapak Dr. Pak Bapak Ibu dan Kemenhan Kabupaten Kota pegawai hadir Kementerian Haji dan Umroh serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah wasyukurillah, di pagi hari ini kita bisa bertemu, senang dan berbahagia. Mestinya Bapak Menteri saya kenalkan, ini sebagian besar tidak kita benar, ya, sebagian besar dari kepala kantor Kementerian Haji Kabupaten dan Kota. Jadi ini sudah salah satu besar beserta sebagian besar Sarah 10 ada 10, satu kabin, satu kabak ibu, beberapa ada semua kota dan sebagian itu ada staf kita. Kami rasa bahagia ini pastinya menginginkan ada sedikit wejangan, ada sedikit motivasi, spirit dan beberapa agamanya suci buat kami ya, yang ada di sini, sehingga kami melangkah ke depan menjalankan program organisasi ini benar-benar track sesuai dengan harapan Bapak Presiden melalui Bapak Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia. Waktu kami berikan sepuas-puasnya kepada Bapak Menteri, rasa bahagia ini karena ini kalau banyak ininya jangan banyak juga rasa senangnya. Demikian para Bapak Menteri, waktu dan depan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati Pak Adil, Ibu Bapak sekalian, saya Kepala Kantor Staf dari Adil. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, hari ini kita bisa bersilaturahmi berbahagia. Mudah-mudahan menjadi bagian dari silaturahmi kemanfaatan keberkahan bagi kita semua. Amin. Salawat dan salam untuk junjungan kita dan Rasulullah SAW serta para keluarga bersama. Ibu sekalian, tidak banyak yang sampaikan. Saya ini agak beda, jadi politisi tapi tidak terlalu banyak suka ngomong. Kalau politisi banyak ngomongnya susah berhenti. Ya, saya ini ada santri saya kan? Ada saya tahu, saya tidak pernah pidato lama kan? Ya, paling 10 menit selesai. Tapi ya karena ini tugasnya harus tanya banyak sedikit lah, tapi intinya seperti itu. Bapak sekalian, tanggal 1 Oktober 2024 saya dilantik menjadi anggota DPR. Penugasan dari partai, penugasan dari Pak Prabowo. Saya pikir selesai tugas saya di situ. Ternyata 22 Oktober saya dipanggil lagi oleh Presiden. Yang dilantik pada 2 Oktober bertugas untuk menjadi kepala Badan Penyelenggara Haji. Kalimatnya membuat saya bersiap untuk mau mengikuti ajaran muslimat. Saya sampaikan ke teman-teman bahwa saya ini, kita ini tahu kata beliau Presiden bahwa
Bapak sekalian, bergulir sampai tanggal Agustus 2025 proses undang-undang haji pertemuan kemudian haji September pemerintah menjadi pemerintah. Ternyata Bapak sekalian, saya pahamnya tahun 2014 saya tim salah satu tim di Prabowo Hatta. Beliau sudah menyebutkan visi-visi beliau adalah untuk Kementerian Haji 2019 Prabowo Sandi tetap ada 2024 pun sama. Ternyata ketika saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Al-Fatidun, dia bilang sebelum mendirikan Partai Gerindra pun beliau sudah mengatakan perlu ada Kementerian Haji. Itu artinya apa? Konsep beliau terhadap haji luar biasa. Termasuk ketika kemarin bagi saya di Surabaya oleh Garuda dan Saudi minta penambahan biaya itu saya juga keluar. Sudah semua jalan sudah selesai, sudah bayar kontrak, sudah bayar tiba-tiba Garuda minta tambahan totalnya 1,7 triliun. Angka yang nggak main-main. Saya apa yang penting? Yang penting jangan dibebankan ke jamaah. Kita dari negara, keuangan negara. Ini artinya apa? Artinya konsep beliau terhadap haji luar biasa, luar biasa. Termasuk rencana pembangunan kampung haji itu memang salah satu rencana beliau sudah lama. Dan ibu bapaknya adalah yang harus mewujudkan pelayanan terbaik kepada jamaah haji. Amin, insyaallah. Karena ini masih lumayan dari kami tadi dari kami sudah punya kantor, sudah punya aparat, sudah punya. Saya dilatih jadi kepala badan penyelenggara haji itu tidak punya apa-apa, staf nggak ada, kantor apa lagi. Saya dilatih di sana, saya dan Pak Wakil saya Pak Dahil, mau kemana ini? Kantor nggak ada, staf nggak ada, apalagi kendaraan nggak ada, rumah dinas juga belum ada. Akhirnya Pak Dahil balik, habis latih balik dulu ke kantor lamanya dia di BPN, saya balik ke DPR, saya masih punya ruangan waktu itu. Dan setelah kerjasama dengan tim yang luar biasa, Bapak-bapak sekalian, saya tidak kenal Bapak sejak lama, tapi sejak setahun yang lalu pernah menjadi tim kita, tim yang bekerja keras untuk mensukseskan haji kita. Dan haji kita ada pertaruhan kita, pertaruhan Pak Prabowo, pertaruhan saya. Jika ini gagal maka akan mencoreng prestasi Pak Presiden. Kenapa? Karena beliau sudah begitu bikin Kementerian Haji haji. Kenapa? Karena jadi ketika beliau dilantik 2024 itu mau bentuk Kementerian Haji, beliau sadar bahwa terbentur dengan undang-undang. Ada di bentuk badan penyelenggara haji, kemudian undang-undangnya direvisi dan dilakukan Kementerian Haji. Sedemikian kuat upaya beliau untuk mewujudkan Kementerian Haji yang ujungnya adalah pelayanan kepada jamaah haji. Alhamdulillah sampai hari ini sudah mungkin 30-40% jamaah kita sudah berangkat ke Madinah, sebagian sudah bergeser ke Mekah. Ya tentu permasalahan masih ada, tapi tidak terlalu signifikan. Itu semua adalah berkat salah satunya kerja keras Ibu Bapak sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Saya paham banyak ada beberapa kepala kantor yang jadi apa ya, lone ranger, ada pejuang sendirian. Ya, single factor. Iya, ada single fighter. Maksudnya bebannya membantu 2-3 orang. Saya paham, kita tahu itu. Dan saya terima kasih dengan keterbatasan itu tetap bisa jalan. Tapi percayalah, kita ingatkan itu ya. Tidak berarti sudah
Pasti kita carikan. Kita banyak kendala dalam terutama pergeseran SDM itu, tapi ya pelan-pelan kita akan bisa. Bahkan mungkin petugas haji kita yang dari Kemenang baru-baru saja izinnya kemarin. Sudah keluar izin. Petugas haji yang dari Kemenang sudah keluar izinnya. Sudah ya. Dari sekian. Beda itu sama kakak dan orang itu karena mungkin komunikasi kita yang kurang. Alhamdulillah sudah bisa cek. Alhamdulillah. Bapak sekalian, saya sangat melihat asrama haji walaupun bukan punya kita punya Pemprov, tapi alhamdulillah lebih bagus dari saya punya Pemprov itu ada satu lagi Solo ya itu saja Solo itu luar biasa memprihatinkan. Bangunan lama sekali, belum ada perbaikan. Satu kamar 10 orang. Kita coba jawab bukannya kita ya. Mau kita perbaiki ya, pertama anggarannya tentu perlu. Yang kedua bukannya kita ya nggak mungkin. Karena itu kita banyak melakukan inovasi. Boleh sekalian, yang kita tekankan di Kementerian baru ini seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo. Saya dilatih jam berapa, jam 1, jam 2. Kalau dipanggil ke ruang beliau, Gus Irwan, Bang Daniel, Bung Daniel, ini Kementerian baru. Mungkin di kementerian lain ada banyak beberapa pelanggaran, kecurangan, atau bahkan korupsi, mungkin ada. Jadi saya minta Kementerian Haji bersih dari itu permintaan presiden. Dan saya sebagai pembantu beliau di kabinet, saya harus mewujudkan itu. Pak Kadil dari Kadil bayar berapa? Nol. Ya. Sama ini nol biasa. Honor dulu dijamin pada area-area itu, tapi saya nggak tahu masih agak honor dulu. Itu salah satu komitmen kami. Dan saya minta, saya tagih bayarannya itu ya pelayanan mereka mas. Siap. Itu yang kami corporate culture kita yang seperti itu. Saya juga berharap upacara seremoni sudah diminimalkan. Di asrama haji saya nggak tahu. Saya lihat tadi sekarang pidato kan. Kemarin di bandara sempat ada pidato ya saya pidato kata beliau semua berkedus saja. Saya datang ke Palembang, wakil menteri dari Palembang, dirjen, nggak usah dikasih oleh ya, sudah modal dulu, ya. Biasanya dibawain oleh berkus itu, apakah itu memang apa itu nggak usah. Kalau saya bikin saya tulis dulu, itu yang kita tekankan ke seluruh kabel-kabel, ke seluruh kantor-kantor. Untuk contoh sederhana, bahwa kita harus menyesuaikan dengan demikian juga di Saudi kita kemarin sempat dalam tanda petik tidak berperang melawan kalau yang diistilahkan Pak Wamen itu kartel lagi. Ya, saya tidak menggunakan istilah kartel yang istilah pemain-pemain lama di sana dan itu nggak berat kamu ya, nggak mudah. Dan kami juga pantau terus. Saya khawatir ada perlawanan balik dari pemain-pemain lama dengan cara mengganggu proses haji kita. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita juga tahun ini kita akan serius mencermati kasus haji non modal haji ilegal. Berkaca tahun kemarin banyak jamaah kita, warga kita yang tertipu berangkat sampai haji mati
1.000 orang juga ditangkap, nggak boleh berangkat. Dan tahun ini kita bentuk satgas pencegahan haji ilegal dengan imigrasi dengan kepolisian. Sudah ada puluhan yang kita cegah. Selain edukasi kepada masyarakat tentang tidak ada haji tanpa tasrif yang menjadi tagline dari pemerintah Saudi. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi catatan kita. Saya terima kasih kepada Bapak sekalian dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan tenaga, kekurangan dana, alhamdulillah bisa jalan. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa lebih baik lagi. Dari harapan saya belum puas. Saya belum puas. Ada beberapa titik-titik yang menjadi kelemahan kami. Bahkan di Saudi pun saya juga belum puas. Ada beberapa titik yang kita lolos dari perhatian kita. Ada beberapa daerah yang harusnya kita sterilkan dan masih kita tolong bagian yang bahkan juga tidak mudah untuk membersihkan pemain pertama. Kemudian tadi atau di Sumatera Selatan ini permainan pergeseran penarian jamaah pendamping itu masih ada yang enggak? Nggak ada. Nggak ada. Ruangnya itu, nggak ada ruangnya itu. Ya. Ada satu daerah di Jawa yang sebetulnya sudah kita pantau juga, tapi ternyata masih kecolongan juga kita. Ya, masih pinter pemainnya daripada kita. Ya. Jadi kita akan coba tahun depan kita atas lagi yang seperti ini. Sekali lagi terima kasih buat sekalian. Mohon maaf ini saya ini agak lumayan tarungan yang tadi pakai celana olahraga karena kesukaan saya kalau pagi ya jalan gitu. Ya, saya tidak mau mentai yang agak blok. Saya suka jalan, dia juga lari, jadi ya blok lah jadi. Karena beda usia jadi ya sudah lebih sedang lari, saya lebih sedang jalan saja. Saya kira itu terima kasih Pak Adil, Bapak sekalian. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penambah semangat. Dan terima kasih kepada semua tim dan kerja hari ini. Dari kesehatan ada kesehatan saya juga apresiasi. Walaupun efeknya banyak jamaah kecewa karena tidak bisa berangkat. Bahkan sampai di antara maju pun terbatas tidak bisa berangkat, tidak apa-apa. Saya sangat apresiasi itu karena itulah tugas kami untuk membersihkan citra Indonesia di mata Arab Saudi. Arab Saudi sampai tahun kemarin sampai beliau ketika saya mendampingi Presiden Prabowo ketemu Pangeran MBS, Pangeran yang mulia Presiden tahun ini jamaah haji seluruh dunia yang meninggal sekitar 1000-an. Indonesia sukses berkembang separuh. Allah Akbar. Saya berusaha keras untuk bisa minimalisir angka kematian jamaah kita dengan cara mempraktekkan SOP kita dengan penuh. SOP kita sudah bagus. Cuma saya tahu, saya paham beberapa daerah ada beberapa kendala, sungkan dengan kiainya, sungkan dengan pejabatnya. Ini di luar sana gitu. Bukan berarti sekarang ini bebas, tapi masih ada. Kemarin di Bekasi ada jamaahnya tertolak di asrama karena diabetes sudah parah, sudah luka, sudah di kakinya. Itu artinya bukan luka yang baru, dalam kenapa bisa lolos barang. Mungkin di sini juga tidak terlalu barang, tapi ya alhamdulillah semuanya bagus. Tahun depan akan lebih bagus
Tadi saya kira Sumatera Selatan termasuk yang menjadi dalam tanda kutip korban dari kebijakan pembagian kota. Ya, nah itu sudah saya pahami dan saya nggak mundur itu. Ya. Jawa Barat itu 9.000. saya datang juga. Saya sampaikan ini loh masalahnya begini. Dan alhamdulillah kita bisa terima dan alhamdulillah Sumatera Selatan juga bisa memahami bahwa itu semua dalam rangka untuk keadilan. Baik keadilan waktu menunggu dan juga terutama keadilan pembagian nilai manfaat. Bagi saya sangat tidak adil menunggu 18 tahun dan menunggu 40 tahun, tapi nilai manfaat yang diterima sama. Sangat tidak adil bagi saya. Dan itu sesuai dengan undang-undang. Kemarin itu agak melenceng dari undang-undang sehingga tiap tahun itu menjadi catatan dari BPK tentang bagian kota ini. Alhamdulillah tahun ini kita kembalikan ke undang-undang walaupun salah satunya Sumatera Selatan berkurang banyak. Ya, insya Allah nanti pada saatnya akan bisa ketemu pola yang pas. Saya kira terima kasih Pak Abi, terima kasih Ibu Bapak sekalian. Mudah-mudahan upaya-upaya kita, kerja keras kita ini jadi bagian dari ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Allahumma bika wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita patut Idul Fitri. Sungai Musi mengalir tenang. Cakep. Perahu melaju membawa harapan. Cakep. Terima kasih atas arahan yang kebir menjadi bekal dalam pengabdian dan pelayanan. Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang jelas tinggi-tinggi kepada Bapak Menteri Bapak Dr. K. Haji Muhammad Jafar Yusuf MSI atas wejangan arahan strategis ini serta menegaskan nilai-nilai integritas kepada kami di dalam kunjungan Bapak di Sumatera Selatan. Arahan Bapak tersebut menjadi pedoman bagi kami untuk terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji secara profesional di Sumatera Selatan ini. Nanti penyelenggaraan ini akan benar-benar bisa transparan, akuntabel dengan menjunjung tinggi kejujuran, amanah serta tanggung jawab dalam setiap pelayanan haji ini nanti. Kami berkomitmen Pak Menteri menjadikan integritas sebagai landasan utama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah demi terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas, berkemajuan, khususnya di daerah kami Sumatera Selatan. Sekali lagi kepada Bapak Menteri kita ucapkan terima kasih. Kalau ada yang kurang berkenan dalam sambutan kami ini dengan Pak Menteri dan tim, kami mohon maaf. Walaupun nasrun minallah wa fathun qarib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita ini ya, ke hotel istirahat baru bisa. Ya. Menyelesaikan
Ada masa bak tidak namun. Hah? Namun ada masa bak. Foto.